Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal kiram, para alim, para kiai, para masyayikh, para ustad, para jamaah Masjid An-Nur, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ali Aziz yang kami hormati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmi kajian rutin di Masjid An-Nur, kajian fikih. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Aziz kepada kita semuanya bisa membawa manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita semuanya, para jamaah Masjid An-Nur, para muassis Masjid An-Nur, para pendahulu yang sudah mendahului, mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah muslimin muslimat, baik yang sudah hadir ataupun yang mendengarkan secara online ataupun yang belum bisa hadir, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan yang pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepada Syekh Aulia Ilai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ketiga kepada para muassis, para pendahulu yang sudah wakaf Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kiriman pahala dan doa dari kita semuanya. Alaihi diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya penyampaian materi kajian fikih yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Aziz dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah pengajian, alhamdulillah kita bersama pada malam ini bisa bertatap muka dalam rangka pengajian rutin yang diadakan oleh Masjid An-Nur, yang biasanya Al-Mukarram di Haji Payyad biasanya yang mengisi, karena beliau sekarang dalam umroh maka saya disuruh jadi badal. Tapi insyaallah badalnya badal mikulun mingkulin badal ghalat, ganti yang tidak sesuai dengan yang digantiin. Tapi karena saya disuruh sudah oleh Ustadz Bahruddin
maka terpaksa saya bisa hadir. Para jemaah sekalian, Nabi ini pernah bersabda, "Masali wa masalukum syibhu sayyidin," katanya, "bana daron wa ja'ala ma'idatan." Saya dengan kalian masa itu para sahabat. Ini katanya syibhu sayyidin, sama dengan seorang raja. Yang mana raja itu katanya bana daron, membangun suatu tempat pertemuan, membangun suatu bangunan yang digunakan untuk bertemunya Nabi dengan para sahabat. Di samping membangun bangunan, wa wada'a ma'idatan, raja itu membuat suatu jamuan makan untuk para yang hadir. Di samping juga membuat makanan, membuat jamuan, wa arsala da'iyan, mengutus kepada seorang utusan untuk mengundang orang-orang yang diundang. Maka siapa yang menerima mendatangi undangan raja itu katanya bisa masuk ke kamar kepada bangunan yang dibangun oleh seorang raja tadi dan bisa memakan kepada makanan yang sudah disiapkan oleh raja tadi. Dan raja tadi katanya Nabi, ini senang andai kata makanan yang disediakan dimakan oleh undangan-undangan yang hadir. Kemudian barang siapa yang tidak mau mendatangi undangan raja, dia pasti tidak akan masuk ke kamar kepada tempat undangan dan tidak akan makan makanan yang disediakan oleh raja. Dan raja itu katanya tidak senang kepada yang bersangkutan yang tidak hadir. Ini katanya Nabi, ini ditamsilkan bahwa sayyid, pimpinan itu adalah Allah yang menciptakan kita bersama untuk dijadikan makhluknya yang beribadah kepada Allah. Kemudian kamar itu katanya Nabi ditamsilkan sebagai agama Islam. Kita dipanggil oleh Allah untuk masuk kepada agama Islam. Sedangkan utusannya ini yang diutus untuk mengundang orang-orang yang diundang kepada tempat itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian makanan katanya Nabi ditamsilkan sebagai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sampai saat ini masih raghab untuk mendatangi pengajian, istiqomah beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, itu termasuk orang-orang yang insya Allah yang dikehendaki orang menjadi penghuni surga nanti, surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dikatakan undangan yang diberikan atau ya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, termasuk kita sholat, kita zakat, kita puasa dan sebagainya. Para jemaah sekalian, pada malam ini saya ingin mengupas atau menjelaskan sebagian mubtidatus sholat, termasuk sholat. Karena sholat ini ada termasuk ibadah yang paling utama ba'dal iman. Setelah kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada hari akhir dan sebagainya,
Amal yang paling baik adalah as-shalah. Makanya di Al-Quran itu disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah Quran yang tidak bisa diragukan lagi. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunus shalah. Pertama yang disebut adalah beriman kepada barang yang tidak bisa kita lihat. Percaya ke Allah, percaya kepada surga, percaya kepada ba'as, demikian hidup kembali. Percaya bahwa ada pertanyaan kubur, percaya ada neraka, percaya siratal mustaqim. Kemudian Allah menyebutkan wa yuqimunus shalah. Dan orang-orang yang mendirikan salat, melakukan salat. Katanya ulama, yuqimus shalah itu adalah iqamatus shalah bi syurutiha wa arkaniha wa sunaniha wa jitnabu mubtilatiha wa mukrahatiha. Ini salat namanya. Orang yang melakukan salat, syarat-syaratnya dikerjakan. Alhamdulillah, ya kita ini kan syaratnya sudah dilakukan, termasuk masuk waktu. Tadi sembahyang Isya sudah masuk Isya, menutupi aurat dan sebagainya. Suci badannya, suci tempatnya. Juga rukun-rukunnya dikerjakan. Yang sebanyak 17 rukun tadi. Di samping itu juga sunat-sunatnya dikerjakan. Kemudian perbuatan-perbuatan yang batalkan ditinggalkan, tidak dikerjakan. Dan sampai saat ini para jamaah sekalian, saya masih sering melihat saudara-saudara kita yang sebagian masih melakukan perbuatan yang membatalkan kepada sholat. Kalau satrul aurah, menutupi aurat sudah baik, badannya suci dan najis sudah iya, menghadap kiblat iya, masuk waktu iya. Tapi yang sering saya lihat yang banyak ini tentang suatu yang batalkan kepada sholat, itu gerakan 3 kali berulang-ulang. Yang batalkan sholat kan 11, termasuk berbicara, satu huruf yang punya makna membatalkan. Tapi yang sering saya lihat demikian, insyaAllah kalau kita sholat, tak bentaban orang lah. Kemunajat ke Allah SWT kan. Tak bentaban bareng lah. Ya. Kemudian gerakan 3 kali ini yang sering saya lihat. Termasuk para jemaah sekalian, waktu akan melakukan sujud setelah i'tidal. Dan juga demikian i'tidal. I'tidal ini kan bangun daripada ruku kan. Setelah kita ruku dengan tumaknina, bangun dari ruku ini masih belum tegak badannya sudah mau sujud. Ini tidak sadar i'tidalnya. Jadi andai kata sembahyang berdiri misalnya, setelah ruku demikian, ruku ini yang sempurna, punggungnya ini lurus dengan leher ini sama dengan papan. Setelah bangun demikian, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, masih belum tegak, masih demikian, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Itu tidak salat. Cukup oleh orang seperti ini. Bangun dari ruku, tegak badannya seperti keadaan semula. Sama dengan misalnya sembahyang duduk. Sembahyang duduk ini andai kata tidak bisa berdiri, atau sembahyang sunat kan boleh sembahyang duduk. Waktu sujud, waktu ruku ini demikian. Mun bajang toju, aruku, dai ini harus ada di depan lutut ini. Andai kata ruku demikian, dainya masih lurus dengan tidak sadar rukunya. Jadi andai kata sembahyang duduk, dai ini ada di depannya lutut ini.
Setelah rukuk demikian, sami Allahu liman hamidah, kembali kepada duduk semula. Joki nunduk, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Ini yang banyak demikian. Satu, jadi waktu bangun rukuk ini kembali kepada semula, tegak badannya. Saking umpamanya orang bertengkong, sami Allahu liman, kita bisa nikah kan? Kita tetap tengkong sini kan? Masa mun tengkong misal baru rasa kan, pasti penyakit. Dia baca tak tengkong, pategak demikian. Ini yang satu. Yang kedua dalam melakukan sujud ini kadang-kadang, mari sami Allahu liman hamidah, sujud tuh, ini yang bergerak ini, kakinya bergerak. Kaki yang kanan, yang kiri bergerak. Ini yang kata sampai bergerak 3 kali. Walaupun 2 anggota, misalnya, ini batal ini. Ya aku lihat kadang-kadang imam dengan ruku demikian, Allah kejak ruku ini. Karena ini tidak diperlukan bergerak kaki ini. Lain kalau tangan. Sami Allahu liman hamidah, mau ruku, jangan bergerak kakinya. Ini andai kata misalnya imam di Jumat ini, kemudian imamnya batal, semuanya makmum kan batal ini. Karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Lain andai kata sembahyang maktubah, tidak wajib berjamaah. Tetapi kalau imamnya, makmumnya sudah tahu bahwa imamnya ini batal, tidak mufaroqah, tak sah sekali saja. Ini. Jadi dalam iktidal, dalam perbuatan-perbuatan yang lain demikian juga. Gerakan 3 kali ini. Mana bentar, tidak bentar. Mun gerakan ini banyak masih saudara-saudara kita yang melakukan sehingga sholatnya jadi batal. Ini. Kemudian yang sering saya lihat lagi adalah sujud. Sujud ini Nabi dianjurkan untuk bersujud kepada 7 anggota sujud. Anggota sujud kan ada 7. Dahi demikian, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan apa monjareng matur tabun bikin soko ini. Ini. Kalau sujud kan harus demikian. Yang bisa, kalau bisa semuanya, tidak bisa sebagian. Kalau demikian kan batal. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in, katanya Nabi. Saya diperintahkan untuk bersujud kepada 7 anggota. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua jari kaki ini, ibu jari daging ini, jangan demikian. Ini syarat saja sujud. Kemudian berikutnya juga, ini jangan sampai sujud kepada satu yang ikut gerakannya musalli. Termasuk misalnya songkok demikian, kemudian sujud ini yang disujudkan. Dasar tak sujudnya. Karena termasuk ikut kepada gerakannya musalli. Atau waktu sujud misalnya dengan bajunya ini lebar, misalnya sujud kepada dengan baju ini. Dasar. Ini yang sering kita lihat. Sehingga sholatnya tidak sah. Kalau sujudnya sudah tidak sah, iktidalnya tidak sah misalnya, maka sholatnya kan tidak sah. Kalau tidak sah berarti sama dengan tidak sholat. Makanya sholat ini harus diperhatikan. Termasuk misalnya hadas, hadas karena itu misalnya ya disentuh oleh orang yang bukan mahramnya, atau keluar angin kentut dan sebagainya, ini membatalkan. Jadi gerakan ini yang sering kita lihat.
bagi saudara-saudara kita yang melakukan sholat. Kalau tidak 3 kali tidak batal dah. Gerakan tidak 3 kali, 2 kali, 1 kali tidak batal dah. Misalnya kadang-kadang kita sholat berjamaah hanya berduaan dengan makmum. Makmum sunnatnya kan ada di kanan imam ini. Jaraknya ada di kanan imam, ada di kanan imam. Kira-kira kalau sujud makmumnya ini lurus dengan perutnya imam ini sunnatnya. Kemudian andai kata datang lagi jamaah, datang makmum yang kedua, yang kebetulan makmumnya 1 orang ini, sunnatnya ada di kiri imam. Ini sunnatnya. Jangan di kanan, ada di kiri imam, agak mundur sedikit. Setelah ada temannya, makmum yang pertama ini, para jemaah sekalian, ini mundur. Oleh mundur demikian. Andaikan langkahnya ini jangan langsung, misalnya ada di sini, mundur demikian. 1 kali langkah namanya. Masih belum lurus dengan makmum yang kedua, mundur lagi demikian. Tidak batal lah. Karena pindahnya kaki yang pertama 1, kemudian yang pindah, ini 1 gerakan namanya. Pindah lagi ke belakang, ini 2 gerakan. Tidak batal. Termasuk 1 gerakan. Andai kata langsung demikian, pindah lagi 2 gerakan, tidak batal lah. Kalau sampai 3 kali berturut-turut, ini namanya 3 gerakan, bisa membatalkan kepada sholatnya. Demikian juga misalnya pindah ke kanan, misalnya karena ada kosong, tidak ada yang ngisi, ini agak sempit, pindah ke sini boleh nih. 1, 2, tidak batal lah. Karena kita dianjurkan untuk merapatkan shop ini. Insya Allah saya ingat kepada corona yang kemarin, kita sholat jaraknya jauh. Pernah saya sholat Id di Nurjadid, Idul Fitri, ingin bertemu dengan Kiai Zuhri, demikian jaraknya jauh. Saya ingat ke Kiai Wafi, pas memberi Kiai Wafi tak ingat jaraknya. Padahal pindahnya penyakit ini masih madnun kan, masih sangkaan, pindah apa enggak. Malah Kiai Maimun almarhum waktu itu begitu datang demikian, saya ciumi, jangan corona, cium ini saya, tak pindah ini, ki madnun, ki bersangkaan, mun rapetah as-sob, rapetah makmum ke makmum, ini kan perintah di Nabi. Karena andai kata tidak rapat sobnya ini, katanya setan yang menggoda di sini. Ini Nabi benar. Mun corona kan kisangkaan. Malah saya pernah baca ibarat penyakit sengale ini muncan Kenawawi Banten, posapona wakil presiden Kenawawi bin Umar. Ini ke penyakit sepindah, ini ke penyakit serah Musa Samiri kan. Musa Samiri ini kan pernah membuat patung dari emas, bahkan Nabi Musa akan menerima kitab Taurat dengan gurun Sinai. Di belakang membuat patung dari emas, kemudian patungnya itu diambilkan bekasnya atau debu bekasnya kakinya malaikat Jibril. Itulah kaki kecoloan patung ini bisa bunyi. Pas sampai tertidur kaki kemas sekarang. Akhirnya tautor lekasa itu bukan benar Nabi Musa sampai esok keren. Barang siapa yang menyentuh kepada Musa Samiri akan sakit. Ini kan kena Nabi Banten ila yaumil qiyamah nih. Penyakit sengal ini penyakit Musa Samiri. Can kitab Tafsir Nawawi. Oleh karenanya para jemaah sekalian, jadi sholat ini hendaknya dikerjakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya.
menjauhi perbuatan yang membatalkan, bahkan yang dimakruhkan itu juga ditinggalkan, sehingga solat kita ini menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena solat itu termasuk pertamanya sesuatu perbuatan yang ditanyakan nanti di akhirat. Sebelum amal-amal yang lain ditanyakan, tapi solat, katanya Nabi, awwalu ma yuhasabil mar'u as-shalah. Pertamanya suatu perbuatan kewajiban yang ditanyakan nanti di akhirat kepada kita bersama ada solatnya. Maka bila solatnya baik, insya Allah yang lain bisa mengikuti. Tapi ada kata solatnya tidak baik, maka yang lain jangan diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan. Para jemaah sekalian, ya, di samping itu, ya, salat ini para jemaah sekalian termasuk penebus dosa yang kita kerjakan, ya, karena setiap dosa yang dikerjakan setelah tadi sembahyang subuh benar-benar lakutu sepanjang zuhur ini bisa hilang. Ini dosa terhadap Allah. Kalau dosa terhadap orang lain, di samping itu kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Demikian juga setelah zuhur melakukan kesalahan terhadap Allah. Sembahyang asar diampuni oleh Allah. Sembahyang asar misalnya punya dosa lagi kepada Allah, maghrib diampuni oleh Allah. Sehingga oleh Nabi, salat ini tamsilkan sama dengan kita punya sungai di depannya rumah. Salat ini tamsilkan sama dengan kita punya sungai di depan rumah, kemudian kita mandi 5 kali sehari semalam. Hal yabqa min ad-darun, katanya. Apa ada kotoran? Tidak ada. Oleh karenanya mari kita bersama, ya, salat yang wajib, salat yang sunat kita kerjakan. Insya Allah kita sekalian menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Apalagi berjamaah. Berjamaah salat ini andai kata 40 hari berturut-turut berjamaah, ini sama dengan pahalanya orang yang sholat di Masjid Nabawi 40 kali jamaah. Andai kata dia 40 hari berjamaah tabu ambu rakaat awal, 40 hari berjamaah. Ini sama dengan kita sholat di Masjid Nabawi 40 kali jamaah. Sekarang alhamdulillah banyak orang umrah. Bahkan termasuk ipar saya kemarin berangkat ini, katanya di sana 9 hari, jadi bisa melakukan arba'in di sana. Lah kita yang enggak umrah ada di sini, andai kata kita 40 hari kita berjamaah dari rakaat pertama, kemudian selama 40 hari, ini pahalanya sama dengan salat di Masjid Nabawi, kutiba lahu bara'atani, dibebaskan daripada 2 kebebasan, yaitu selamat daripada bara'atun minan nar, selamat dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan oleh Allah tidak akan dijadikan orang yang munafik. Mudah-mudahan kita bersama, anak-anak kita, keluarga kita, oleh Allah diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk melakukan kewajiban dan bisa meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kita ini jangan punya anggapan kita beribadah dari hasil kita sendiri, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andai kata tidak mendapat taufik dari Allah, kita tidak bisa untuk salat. Kangkui amar ma'ruf nahi mungkar, kangkui baca Quran, tidak bisa. Karena Allah yang menentukan, kita tidak punya anggapan dari kemampuan kita, tapi Allah. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan kita bersama diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Andai kata ada pertanyaan, nanti andai kata saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, akan saya janji dulu untuk mempelajarinya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, terima kasih penyampaian dari Kiai Ali Aziz. Bisa saya simpulkan yang pertama terkait dengan gerakan sholat yang 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Karena sering kita jumpai memang hal ini sering terlupakan atau abai. Jadi kadang kita kukur-kukur gini, saya pindah sini, macam-macam. Padahal ini sudah dihitung berapa gerakan, lebih dari 3 kali. Makanya kalau terpaksa untuk gerak kan ini diam, baru yang gerak ininya. Begitu Kiai. Ya. Karena memang sepengetahuan saya dari rekan-rekan atau pemahaman dari mazhab sebelah, bahwa ada yang meyakini bahwa gerakan 3 kali itu tidak membatalkan Kiai. Makanya tidak heran kalau di jamaah sini memang ada yang ya banyak gerakannya sampai lebih dari 3 kali kalau kita hitung itu. Nah makanya nanti tadi yang pertama dari Kiai menyampaikan bahwa dalam fikih mazhab Syafi'i itu ketat, bahwa gerakan itu 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat kita. Makanya kita harus berhati-hati. Terus yang kedua terkait dengan fadilah sholat jamaah 40 hari berturut-turut akan sama dengan pahala untuk berjamaah di Masjid Nabawi 40 kali jamaah di Masjid Nabawi. Ini memperjelas selama ini kan kita sering dapat ijazah Kiai. Jadi kalau 40 hari berturut-turut kita sholat tahajud, insya Allah banyak fadilah. Nah, hari ini kita ditambahi penyampaian dari Kiai tadi, kalau kita 40 hari berturut-turut bisa jamaah di Masjid An-Nur, maka fadilahnya sama dengan jamaah 40 kali di Masjid Nabawi. Yang ketiga tadi itu bahwa ketika kita sudah beribadah sekuat apapun, sesemangat apapun, perlu dijaga bahwa semua itu tetap kembali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh riya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membesarkan hati kita bahwa oh saya ibadah ini karena hati kita, karena semangat kita sendiri tanpa ada pertolongan Allah. Monggo barangkali ada pertanyaan terkait dengan sholat, monggo, terkait dengan permasalahan yang lain, monggo bisa ditanyakan kepada Kiai Ali Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masalah soft yang kosong nih Kiai. Tadi kan kalau seandainya ada salah satu yang batal, otomatis kan meninggalkan tempat. Sedangkan sebelah kiri kanannya tidak mau geser. Apakah kita sebagai barisan yang di belakang maju karena yang sebelah kiri kanan tidak mau geser? Selama ini kami pernah yang ngaji juga, kalau sepanjang gerakan sholat katanya tidak membatalkan sholat. Bagaimana menurut Yai, apakah kita sebagai barisan belakang maju atau dibiarkan karena yang kiri kanan tidak mau geser? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi tentang pin untuk mengisi shop ini. Kalau tadi kan yang saya contohkan adalah makmum yang masih sendirian, yang ada di kanan imam, andai kata datang lagi jamaah lagi, ada di kirinya, ini mundur. Kemudian andai kata ada shop di depan, ini kosong, maka yang di belakang ini maju. Ini yang utama. Bahkan yang di belakang misalnya ada shop sana nomor 5, di sini ada shop pertama ada kosong, yang belakang ini boleh melangkahi baunya jemaah.
Tidak haram untuk mengisi sop yang di depan. Karena sop yang di depan adalah sop yang paling utama. Katanya Nabi, sop pertama ini andai kata kita diberitahukan fadilahnya oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengisi sop pertama ini ada undian. Untuk sholat maghrib tadi asal sudah ada undian untuk menempati sop pertama. Sholat Jumat yang lalu, misalnya akan sholat Jumat akan datang, sop pertama ini diadakan undian untuk menempati tempat sop pertama. Lau ta'lamu ummati ma fis sabil awal lastahamu, katanya Nabi. Andai kata umat saya ini tahu kepada fadilahnya sop pertama, pasti mereka mengadakan undian untuk menempati ini. Dari fadilah. Jadi ini belakang ini yang mengisi. Andai kata di belakang kosong, jangan ini yang mundur. Tapi yang di belakang ini yang ngisi. Demikian seterusnya. Kemudian apa lagi yang Kalau jaraknya agak jauh, melebihi 3 gerakan, tidak apa-apa. tidak apa-apa. Asalkan tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Misalnya di sana yang kosong ini kan jauh ini. Pindah, berhenti. Pindah, berhenti lagi. Pindah, berhenti lagi. Walaupun sampai 10 langkah. Asalkan berhenti, jangan terus-menerus pindahnya. Kemudian gerakan seperti tadi Ustadz Bahrudin yang menggaruk demikian. Andai kata misalnya ininya tidak bergerak tangannya, hanya jari-jarinya, tidak batal. Termasuk misalnya orang laki-laki, alat kelaminnya intisar, bergerak terus demikian. Tidak batal salahnya, tidak. Kak bingung yang takbir. Asalkan bukan badannya. Sama dengan orang yang darurat kena gatal-gatal misalnya, sampai demikian darurat tidak apa-apa. Kalau tidak digaruk misalnya, tidak jadi sholatnya. Walaupun lengannya berikut, andai kata darurat. Andai kata hanya misalnya ada darurat, tak terlalu parah gatalnya, ini jari-jarinya walaupun berulang-ulang, asalkan lengannya tidak bergerak, tidak batal. Mungkin ada lagi. Jadi kalau ada soft kosong, dari belakang bisa mengisi ke depan, karena itu diutamakan. Ketika jaraknya jauh, maka bergeraknya 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, sehingga tidak sampai 3 kali berturut-turut seperti itu. Kalau mengenai itu Kiai, jadi pernah ketika saya menjelaskan bahwa tidak boleh bergerak 3 kali itu membatalkan sholat. Akan tetapi ada alasan yang menjawab seperti itu tadi. Oh enggak apa-apa, kalau lebih dari 3 kali tidak membatalkan. Itu sebenarnya memang ada dalilnya atau memang dalil yang mengada-ngada Kiai? Iya, Anda kata darurat. Darurat, Anda kata gatal. Kalau digaruk misalnya, sholatnya tidak khusyuk. Tapi kalau tidak terlalu darurat, tak darurat, tidak boleh bergerak. Atau lebih dari 3 kali, tidak boleh. Maksimalkan 3 kali. 3 kali. Jadi andai kata misalnya ada darurat, ya jari-jarinya saja. Kalau berulang-ulang, tidak apa-apa ini. Asalkan lengannya tidak ikut bergerak. Saya pernah demikian waktu mengantarkan surat ke salah satu MWC demikian dalam bulan Ramadan. Saya sembahyang Isya karena tak nutupi Isya demikian, kemudian sembahyang Isya dengan teman ini. Kemudian setelah sholat tarawih saya makmum. Imamnya ini demikian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ngucap saya kan, mufarakah pejang tarawih belah. Ini kan gerakan berulang-ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Batal ini. Karena ada anjuran baca Fatihah untuk bergerak. Lain lamun gerakan untuk sami Allahu liman hamidah. Ini anjuran untuk mengangkat tangan ini. Tempat takbir, angkat tangan ini tempat takbir ihram. Allahu Akbar. Dianjurkan. Lah, kadang-kadang waktu i'tidal ini yang bersangkutan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini batal. Ini ada kata bergerak 2 kali, ini 2 kali, ber4 kali. Jadi gerakan ini bukan hanya satu anggota, kedua anggota dihitung. Makanya yang pertama sami Allahu liman hamidah Rabbana, atau demikian Rabbana lakal hamdu, dikembalikan lagi. Jangan saran sebina kesebut saja, Nawawi menerangkan demikian. Sami Allahu liman hamidah. Kalau andai kata demikian, kadang-kadang jenun-jenan. Ini batal. Jadi gerakan ini bukan hanya satu anggota, 2 anggota misalnya. Tidak perlu apa-apa. Anda sampai demikian, bejeng, kemudian tangannya demikian, kepalanya bergerak. Berarti 3 gerakan. Termasuk membatalkan ini kepada sholat. Tadi ada tambahan. Jadi kalau setelah rukuk i'tidal kan biasanya sami Allahu liman hamidah. Biasanya kan pilihannya langsung sendakep atau di samping. Jangan sampai mantul bolak-balik seperti ini. Karena itu membatalkan, Kiai. Membatalkan berarti, Kiai. Jadi kalau sampai mantul bolak-balik membatalkan. Biasanya kan imam atau makmum kan sami Allahu liman hamidah, sendakep lagi atau ada di samping, posisi siap. Seperti itu. Terus Kiai, kalau kita tidak bisa menahan untuk bersin, wahing, bersin, apakah boleh menutup ataukah tidak? Boleh ditutup demikian, utamanya iya. Karena dalam luar salat dianjurkan, apalagi salat kita menghadap Allah. Ya, waktu bersin ditutup. Apa lagi? Jadi kalau bersin tidak apa-apa, ya. Daripada nanti tetangganya kaget, ngejit ya sampai membatalkan, bisa ditutup cuma 1 kali gerakan sebelum bersin. Seperti itu kan seringkali kita tidak bisa mengontrol kalau ingin bersin. Bisa ditutup, siap lagi. Seperti mengenai isyarah makmum masbuk, Kiai. Apakah memang ada anjuran untuk menepuk bahu sebagai tanda kita ingin bermakmum kepada makmum yang masbuk? Misalkan ada makmum yang masih tersisa 2 rakaat, ada makmum datang lagi ingin menyambung. Apakah memang ada anjuran untuk menepuk bahu sehingga sebagai tanda ini jadi imam, saya sebagai makmum? Kepada imam yang masih melanjutkan tadi yang masbuk itu. Kalau Wafi ini mengatakan bid'ah. Iya. Jadi cukup makmuman. Misalnya saya jadi imam, datang lagi orang akan makmum menyentuh saya. Wafi mengatakan bid'ah. Bid'atun matmumah bukan bid'atun hasanah. Iya. Wafi ini. Dan dengar langsung waktu ngaji bahkan saya tulis di kitab. Jadi tidak usah. Kalau misalnya dianjurkan menepuk bahunya atau menyentuh imam, kan semua makmum yang baru itu demikian juga.
Datang boleh, jatulit boleh. Ya mau tak kerja dan imam. Jadi cukup mengatakan makmuman. Tidak usah disentuh. Jadi yang jadi imam tidak usah diberitahu atau tidak usah niat jadi imam, tidak usah sudah. Kan misalnya sembahyang munfarid, misalnya ada makmum datang niat jadi imam itu, tidak usah takbir lagi, dalam hatinya sebagai imam. Bahkan andai kata saya sembahyang sendirian, kemudian saya punya keyakinan ada teman di gede ngambil wudhu, mau sholat, saya sendirian, ini boleh niat imaman, asal punya keyakinan teman yang wudhu itu akan mau kepada saya, walaupun masih belum ada di tempat, sah jadi imam. Ada kata misalnya ada yang makmum itu termasuk abasan, tidak boleh dah. Jadi terkait dengan nepuk pundak itu kan memang sejak awal saya dulu ngaji di pondok itu memang tidak ada, belum menemukan istilahnya isyarah harus nepuk sebagai tanda kita makmum kepada orang tersebut. Jadi kalau pernyataan dari Kiai tadi, pernyataan dari Kiai Haji Hasan Abdul Wafi dari Nurul Jadid itu satu perbuatan yang bid'ah. Jadi kalau kita ingin makmum ke seseorang, ya, misalkan kita masbuk, tidak nututi ke imam yang sudah di depan sudah selesai, kita ngikut makmum yang belum selesai, maka tidak usah nepuk, tidak apa-apa Kiai. Yang penting kita harus niat sebagai makmum. Itu aja sudah cukup. Seperti itu. Monggo barangkali ada pertanyaan lagi terkait dengan sholat. Kalau tidak ada bisa ditutup dengan doa Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina rahmatan. Salatan tufariju bainana min umri dunya wa dunjana wa Allahumma salli ala sayyidina salatan tunjina biha min jamil wa taqdi lana wa tarfa'na biha wa tuballighna rasul. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana من العلماء العاملين للمرسلين ونبارك بابتداء يا مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسادنا وأبنائنا وأولادنا وإخواتنا وجميع إخواننا. اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا دائما عملا صالحا. اللهم ألهمنا رشدنا وميتنا تقبلنا فبلغنا. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اجعل سريرتنا وخدمتنا صالحة. اللهم تقبل. اللهم اجعل خير أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا. اللهم استر عوراتنا طهر قلوبنا من نفاق وسنة. اللهم سالنا. اللهم وارزقنا محبة البطل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Ali Aziz bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Sampai bertemu kepada kajian minggu depan yang akan diisi oleh Kiai Ali Aziz lagi, sampai Gus Muhammad Al-Fayyad kembali pulang dari umroh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.